Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah selalu memberkahi langkah-langkah kita. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik, Allah memberi nikmat, apa yang sudah kita berikan kembali. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang tidak terhitung jumlahnya. Allah memberikan kita kehidupan, kesehatan, makanan, pakaian, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha sungguh-sungguh untuk menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. 1. Pengertian syukur. Syukur berasal dari kata syakaro dalam bahasa Arab, yang berarti berterima kasih atau menghargai. Secara istilah, syukur merupakan pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara hati, lisan, dan perbuatan yang disertai dengan ketundukan kepadanya, dan mempergunakan nikmat tersebut, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dalil tentang syukur. Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surah Ibrahim ayat 7. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang makan dan bersyukur sama dengan orang yang berpuasa dan bersabar." Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Bentuk-bentuk syukur. 1. Syukur dengan hati. Bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat memberikan nikmat itu. Merasakan kedekatan dengan Allah, dan mengakui bahwa setiap nikmat adalah anugerah yang diberikan tanpa syarat, baik besar maupun kecil, berasal dari Allah. Bersyukur dengan hati juga berupa rasa gembira, dan rasa terhadap nikmat yang telah diterimanya. 2. Syukur dengan lisan. 1. Mengucapkan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah adalah bentuk pujian kepada Allah yang paling sederhana, dan penuh makna. Mengucapkannya dalam setiap keadaan, baik senang maupun sulit, menunjukkan rasa syukur yang tulus. Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah, dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah, dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad. 2. Menyebutkan nikmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senang jika seorang hamba memujinya, atas nikmat yang diberikan kepadanya. Dengan menyebut nikmat Allah secara positif kepada orang lain, kita menunjukkan rasa syukur tanpa berlebihan, atau membanggakan diri. 3. Mengucapkan doa, dan zikir syukur. Membaca doa-doa khusus, atau zikir seperti, Robi, Auzikni, An Askuro, Nikmatakalati, An Amta Alaya, Wa Ala Walidaya. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan berzikir seperti mengucapkan, Subhanallah, wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. 4. Mendoakan orang lain. Ketika menerima kebaikan dari orang lain, ucapkan terima kasih disertai doa, seperti Jazakallahu khairan, atau Barakallahu fikum. Ini tidak hanya menunjukkan syukur kepada Allah, tetapi juga kepada manusia. 5. Menghindari keluhan berlebihan. Mengeluh dapat menutupi rasa syukur. Sebaliknya, cobalah mengganti keluhan dengan pujian atau harapan yang baik. 6. Doa nikmat tertentu. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul, misalnya doa setelah makan, doa bangun tidur, doa selesai buang hajat dan lain sebagainya. 3. Syukur dengan amal perbuatan. Allah berfirman, "Bekerjalah kamu, hai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah."
Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surah Saba ayat 13. Bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, 1. Menjalankan ibadah dengan ikhlas. Menjalankan sholat 5 waktu sebagai bentuk syukur utama kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Menambah ibadah sunnah dengan mengerjakan sholat sunnah seperti sholat tahajud dan duha, sebagai ungkapan rasa syukur. Dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut harus fokus, khusus termasuk bagian dari meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki tata cara ibadah untuk menunjukkan penghargaan kepada Allah. 2. Memanfaatkan nikmat untuk kebaikan. Menggunakan harta sebagai rezeki dari Allah untuk bersedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid, atau mendukung pendidikan. Supaya pendidikan berkembang dengan baik, maka perlu mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan menggunakannya untuk kemaslahatan umat. Semua itu memerlukan kesehatan tubuh, untuk berbuat kebaikan dalam kegiatan bermanfaat. 3. Menjaga amanah Allah. Merawat tubuh dengan menghindari hal-hal yang merusak, seperti makanan haram, minuman beralkohol, atau perilaku tidak sehat. Memanfaatkan waktu untuk hal-hal positif dan produktif, serta menjaga alam, dan tidak merusaknya, sebagai bentuk rasa syukur atas bumi yang Allah ciptakan. 4. Membantu sesama. Mengeluarkan sebagian harta untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan membantu tetangga, keluarga, atau siapa saja yang memerlukan bantuan, baik dengan sedekah atau zakat. Menyemangati orang lain untuk terus bersyukur, dan meningkatkan keimanan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan suatu pemberian, dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji, sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sungguh dia telah kufur. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Tetap bersyukur dalam keadaan sulit. Menghadapi ujian dengan kesabaran adalah wujud syukur, karena yakin Allah memiliki rencana terbaik, dan selalu mencari sisi positif, atau hikmah dari setiap keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin terbaik itu, tentu banyak bersyukur ketika dalam kegembiraan, dan banyak bersabar ketika dalam kesedihan. Hadis riwayat Muslim. 6. Berdakwah dan menyebarkan kebaikan. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat, sebagai bentuk rasa syukur atas ilmu yang dimiliki, sehingga dapat mendorong orang lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Membiasakan perilaku syukur memiliki dampak positif yang signifikan bagi individu dan lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari perilaku ini. 1. Meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Syukur membantu seseorang, cenderung lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya, sehingga meningkatkan perasaan bahagia dan puas. Seseorang cenderung lebih menerima keadaannya, dan merasa cukup membantu mengurangi perasaan iri, dan ketidakpuasan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan emosional. Orang yang rajin bersyukur memiliki pandangan hidup yang lebih positif, tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, dan lebih jarang mengalami depresi. 2. Nikmat bertambah dan ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, bahwa mereka yang bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat, sedangkan mereka yang ingkar akan menghadapi azab yang pedih. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Bersyukur tidak hanya mendatangkan tambahan nikmat, tetapi juga menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur akan berada dalam ridho Allah, dan terhindar dari murkanya. Hal ini mempererat ikatan seorang hamba dengan Tuhannya. 3. Mempererat hubungan sosial dan menghindari konflik.
Membiasakan syukur membuat seseorang cenderung lebih dihargai dan disukai oleh orang lain. Sikap berterima kasih dan apresiasi terhadap sesama memperkuat ikatan sosial dan membangun hubungan yang harmonis, sehingga mencegah seseorang dari sifat iri hati, sombong, atau merendahkan orang lain. Selain itu, perilaku ini mendorong sikap lebih peduli dan mudah berbagi dengan sesama, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan sosial yang positif. 4. Meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Bersyukur memiliki dampak positif pada kesehatan fisik dan mental. Penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa rasa syukur dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Secara mental, bersyukur lebih jarang mengalami gangguan mental seperti depresi atau rasa rendah diri, mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hati. 5. Meningkatkan moral dan akhlak. Syukur membuat seseorang selalu merasa cukup, dan menghindari keluhan atau ketidakpuasan, serta membantu individu untuk lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Dengan fokus pada hal-hal positif, seseorang dapat melihat sisi baik dari setiap peristiwa, dan mengambil pelajaran berharga dari setiap tantangan yang dihadapi. Hal ini membuat seseorang selalu merasa cukup, dan menghindari keluhan atau ketidakpuasan. Semoga Allah memberikan pertolongannya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, atas segala karunia-Nya, serta menggunakan nikmat-nikmat tersebut, untuk memperbanyak amal soleh, dan menjauhi semua larangannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.